Sekarang hidup aku dan Sharma udah jauh lebih bahagia. Karena calon suami aku ini bisa menyungkupi semua kebutuhan kita. Ya, sangat bahagia, kita bergelimang harta. Aku juga udah punya pastry and coffee shop ini. Terus Sharma juga bisa sekolah di tempat yang mahal. Dan kami udah gak pernah lagi kelaparan dan mikir untuk makan. Hana, gue kasih tahu sama lu ya. Siapa sih yang gak pengen hidupnya kecukupan? Gue juga mau kayak gitu. Cuma lu yang gak sabar nungguin prosesnya si Reja. Ade gak mau. Kalau besok ibu nikah, Kak. Kakak juga gak mau. Ibu nikah sama Om Aris. Kakak udah nyoba buat gagalin pernikahan ibu sama Om Aris. Tapi gagal. Pada ngomongin apaan sih ini bocah-bocah? Apa kita kasih tahu ayah aja ya, Kak? Jangan deh, kakak nggak mau buat ayah sedih. Ade juga gak mau bikin ayah sedih. Ya udah, kita nggak usah kasih tahu ayah ya. Mungkin nanti ayah tahu sendiri dari orang lain. Emang pernikahan ibu sama Om Aris gak bisa dibatalin? Gak bisa, Dek. Anda jangan sedih ya. Kita ikhlasin aja. Biar ibu sama ayah udah berpisah, kita tetap adik kakak. Kita masih bisa ketemu kan? Masih deh. Kakak akan berusaha untuk sering-sering ketemu adik. Kakak janji ya? Iya, kakak janji. Dek, kakak pamit dulu ya. Kamu pulang. Supir kakak udah nunggu. Ya, jagain ayah ya, Dek. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Kak. Hati-hati ya. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu menikah sama Om Aris? Gara-gara Hana, ponakan gue hidupnya jadi susah. Mana enak banget ninggalin Reja. Misahin Manda sama Sarma lagi. Terus sekarang dia mau nikah. Gak bisa dibiarin ini mah. Gue harus temuin si Hana. Mpok, lo mau ngapain sih kesini? Jadi bener, besok lo mau nikah? Iya, bener. Ini undangannya. Kalau Mpok berkenan datang, silakan datang. Hotel Ratu Mulia. Kenapa? Kamu datang? Ya udah nggak apa-apa sih. Cepet banget ya lu move on ya. Gue tahu lu cuma mau nunggu masa idah doang. Terus lu mau nikah lagi kan? Mpok, aku minta maaf sama Mpok. Aku mohon Mpok juga ngertiin kondisi aku. Sekarang aku udah bukan istrinya Mas Reza lagi, Pok. Jadi aku berhak untuk menikah dengan laki-laki manapun yang cocok buat aku. Aku ngelakuin kayak gini, bukan untuk kesenangan aku sendiri. Untuk masa depan anak-anak kok. Nggak usah! Nggak selalu bawa-bawa anak segala. Itu buat jadi alasan lu kan? Lu tuh ya Hana, nggak pernah mikir apa yang dipengenin sama anak-anak lu. Dia nggak butuh kemewahan. Dia nggak gila harta kayak lu. Pok, Apa nggak usah potong-potong gua? dengerin ya. Aku selama ini udah bertahan dan bersabar hidup sama Mas Reza dengan serba kesusahan. Ternyata apa?
kita nggak bahagia kok. Kebahagiaan itu akan hadir ketika semua kebutuhan kita tuh terpenuhi. Dasar perempuan keras kepala lo. Egois tau gak lo? Lo matre lo. Gak pernah bersyukur lo tuh jadi orang. Ya, terus. Mbak mau ngomong apa? Terserah Mbak mau ngomong apa. Silakan. Tapi nggak akan pernah merubah pilihan aku ya. Aku akan tetap menikah dengan laki-laki lain. Hana, Reja emang belum bisa ngasih harta lu yang berlimpah tau gak? Tapi dia udah jadi suami dan ayah yang baik. Dia setia, dia bertanggung jawab sama keluarga. Pok, untuk rumah tangga nggak bisa cuma bermodalkan setia dan tanggung jawab doang, Pok. Nggak bisa. Kami semua butuh makan. Anak-anak butuh sekolah. Kita butuh uang untuk kehidupan kita. Selama aku menjadi istrinya Mas Reza, kita nggak pernah bahagia, Pok. Seharusnya lu berdoa, lu doain laki lu biar lancar rezekinya. Mau sampai kapan? Hah? Mau sampai kapan? Sampai kapan lu malah pergi ngaya laki-laki lain yang lebih kaya, ya kan? Aku lakuin ini semua buat anak-anak, Pok. Bukan buat aku doang. Cukup, lu gak usah bawa anak-anak lagi. Pok, sekarang hidup aku dan Sharma udah jauh lebih bahagia. Karena calon suami aku ini bisa menyangkupi semua kebutuhan kita. Ya, sangat bahagia, kita bergelimang harta. Aku juga udah punya pastry and coffee shop ini. Terus Sharma juga bisa sekolah di tempat yang mahal. Dan kami udah gak pernah lagi kelaparan dan mikir untuk makan. Hana, gua kasih tahu sama lu ya. Siapa sih yang gak pengen hidupnya kecukupan? Gue juga mau kayak gitu. Cuma lu yang gak sabar nungguin prosesnya si Reja. Tapi gue yakin, Reja suatu saat nanti hidupnya bisa lebih dari yang sekarang. Dia bisa lebih sukses, bisa jadi orang yang gedean. Pok, gak usah ngimpi terlalu tinggi. Mas Reza itu gak mungkin bisa kayak Mas Aris. Mas Reza itu gak mungkin bisa mewujudkan semua impian anak-anak ya. Gak mungkin. Apa sih, Bu? Bu Hana kenapa, Bu? Enggak, udah. Kamu ke belakang. Baik, Bu. Oke. Po lakuin aja apa yang Po mau. Lakuin aja semua seenaknya, Po. Karena itu gak akan merubah apapun keputusan aku. Aku masih akan tetap menikah dengan Mas Aris. Lu tuh bener-bener perempuan yang gak punya hati, tau gak? Hati lu udah mati ketutup sama harta, tau gak? Terserah Mpok mau mikir apa. Yang jelas, aku minta Mpok mulai saat ini dan Mas Reza jangan pernah mengganggu kehidupan baru aku. Dan besok pernikahan kita jangan sampai kalian membatalkan pernikahan aku sama Mas Reza. Yang so cantik lo ya, hah? Reja juga gak akan pernah ngelarang lu nikah lagi. Kenapa? Karena dia udah gak cinta lagi sama lu. Kakak! Kak Sharma! Kakak! Kak Sharma! Kakak! Astagfirullahaladzim. Kak Sharma! Adek. Kakak! Adek bangun sayang. Adek. Bangun sayang. Alhamdulillah. Adik bangun dulu yuk. Kita duduk yuk. Adik duduk dulu yuk. Ayo. Sini sayang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Adik mimpi apa sayang? Kakak sama ibu tinggalin adik ya. Adik artinya gak bisa ketemu lagi sama kakak. Udah, adek. Itu kan cuma mimpi. Adek gak usah khawatir. Tapi ya, ibu sama Om Aris mau nikah.